Assalamualaikum, kembali bersama saya Ayu di program SIS Suara Ibu Situbondo. Kami adalah media PKK Kabupaten, kami hadir untuk mengedukasi, berbagi inspirasi, dan memotivasi. Telah hadir bersama kami ada Ibu Wawi dari Pokja 1. Halo, selamat siang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Ayu. Oke, Ibu, sebelum kita berbicara lanjut soal program unggulan Pokja 1, saya ingin tahu dulu nih Bu, secara keseluruhan Pokja 1 di PKK itu perannya seperti apa? Pokja 1 itu bertugas untuk melakukan pembinaan pada keluarga, ya membentuk karakter keluarga melalui beberapa kegiatan penyuluhan-penyuluhan. Di antaranya adalah penyuluhan atau edukasi tentang pendidikan, kemudian juga toleransi, gotong royong, yang semuanya itu adalah diperuntukkan untuk peningkatan keluarga, peningkatan kualitas hidup keluarga. Itu Mbak Ayu. Tadi sempat disebutkan membentuk karakter-karakternya Bu Wawi. Kalau boleh tahu itu yang menjadi sasaran dari programnya Pokja 1 sendiri ini siapa Ibu? Ya Mbak Ayu, yang menjadi sasaran dari program Pokja 1 ya sama sih sebenarnya. Pokja 1 sampai Pokja 4 itu sesuai dengan amanah dari Rakernas 9 PKK. Itu untuk Pokja 1 itu adalah khusus di bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong. Jadi Pokja 1 itu punya kewajiban atau punya tugas yang mana mengedukasi keluarga agar bisa paham atau sadar tentang pendidikan, sadar karakter, bagaimana pembentukan karakter mulai dini di tingkat keluarga itu, kemudian ketahanan keluarga dari ketahanan narkoba, kemudian juga KDRT, dan kalau pendidikan juga, di pendidikan dari formal sampai non formal juga kita terus mengedukasi keluarga. Jadi bagaimana keluarga Indonesia khususnya Situbondo itu bisa benar-benar paham bahwa pendidikan itu sangat penting. Berarti kalau tadi menyebutkan karakter sejak usia dini yang menjadi sasaran pokoknya itu anak-anak sampai yang dewasa gitu ya. Kalau untuk program prioritasnya ini apa Ibu dan Pokja? Nah, untuk program prioritas ini khusus yang sebutnya Kabupaten Situbondo ya Mbak Ayu ya. Kita punya Malika. Malika itu adalah Majelis Taklim TP PKK Kabupaten Situbondo. Jadi di Malika ini memang kalau secara umum ya orang akan melihat Pokja 1 ini kayaknya lebih pada penanaman keagamaan gitu. Memang iya. Kenapa? Karena di Pokja 1 ini kita kemudian menanamkan, menguatkan bagaimana keluarga itu bisa sadar juga bisa menanamkan tentang pendidikan-pendidikan keagamaan, spiritualitas kepada keluarganya sejak dini. Jadi kenapa majelis taklim kemudian kita bentuk majelis taklim itu. Kemudian yang pekan juga seperti itu. Jadi kita sudah mulai juga ada seminar-seminar sosialisasi tentang anti narkoba, kemudian juga KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Sebab KDRT ini juga kalau bisa dibilang ya, benih-benihnya juga bisa timbul dari anak-anak. Jadi kalau dari kecil kita sudah tanamkan bahwa toleransi itu penting, kemudian juga komunikasi yang baik itu penting, kemudian ada juga pendidikan atau edukasi tentang bagaimana bersosialisasi dengan baik tanpa ada kekerasan, maka juga kita ke belakang berharap bahwa KDRT itu sudah tidak ada lagi. Ini saya tertarik Bu membahas soal program Malika, di mana tadi Ibu mengatakan bahwa dengan pendekatan agama gitu ya. Ini seberapa besar sih Ibu menilai pengaruh agama itu sendiri terhadap perbaikan karakter yang ada? Ya, untuk Malika ini kita memang ini gerakan gitu. Kita sudah bikin gerakan. Ini sudah mulai di breakdown, Mbak. Mulai di breakdown mulai dari kabupaten sampai ke desa. Tidak hanya sampai kecamatan atau desa. Jadi kita ada Malika Kabupaten Situbondo, kemudian ada Malika kecamatan mana, mulai dari kecamatan Banyuglugur sampai Banyu Putih itu semuanya sudah punya. Dan kemudian ini sudah dari kecamatan juga sudah mulai di breakdown di tingkat desa. Jadi kalau dibilang seberapa besar pengaruhnya, sangat besar pengaruhnya. Jadi komunikasi melalui bahasa agama itu sangat penting memang, karena yang bisa membentengi itu kalau kita sudah lelah gitu ya,
dibilangin tidak bisa gitu terkadang ya. Maka benteng agama itu yang menjadi benteng yang utama dan benteng yang sangat besar kemudian untuk bisa mendidik anak-anak kita untuk berakhlak, beretika, dan kemudian juga paham bahwa oh ya ternyata ini tidak betul ya, ini salah ya, ini tidak baik ya, ini yang baik seperti itu. Jadi Malika ini memang kita sudah mulai jadi gerakan gitu Mbak Yu. Hampir semua mulai dari tingkat kabupaten kita sudah rutin adakan Malika ini, pertemuannya majelis taklimnya ini di tingkat kecamatan dan desa juga sudah mulai tumbuh di tingkat desa ini dan semuanya berjalan secara istiqomah kalau kita mau pakai bahasa Bahan. Soal Malika nih Bu, tadi kan Bu Wawi sudah menyebutkan bahwa Malika ini sudah terlaksana secara berjenjang hingga kecamatan. Nah untuk topik bahasannya sendiri itu apa memang mereka menyediakan atau mungkin ada pokja satu dibuat seragam gitu Bu sekabupaten? Tidak, untuk yang Malika ini kita memberikan kebebasan, tetapi yang pasti adalah apapun topiknya gitu. Jadi tidak harus topik fikih gitu atau topiknya tauhid, tidak. Jadi tapi yang penting adalah bagaimana kemudian Malika ini diawali dengan komunikasi batin kita kepada Yang Maha Kuasa. Artinya ada pengajian-pengajiannya, ngajilah kita ngaji, ada bacaan sholawat. Kemudian konten di dalamnya itu bisa juga edukasi-edukasi tidak melulu tentang keagamaan. Boleh mungkin edukasi tentang pendidikan sosial ini, atau juga edukasi tentang apa yang sekarang sedang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Misalnya parenting, atau edukasi-edukasi lain yang memang benar-benar bisa kemudian membekas pada jamaah itu. Jadi dan topiknya tidak seragam Mbak Ayu ya. Kita memberikan kebebasan mulai dari tingkat kecamatan dan desa untuk memilih topik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau jamaahnya. Jadi sama-sama jalan di Malika ini ya Bu ya, hablum minallah dan hablum minannas. Ya, tuh. Jadi kalau kita mau pakai bahasa itu ya sama-sama jalan. Yang kita inginkan adalah bagaimana terjadi keseimbangan. Iya benar sekali. Untuk Malika sendiri nih Bu, ini kan sudah mulai berjalan beberapa waktu ya. Ada nggak Bu tantangan yang mungkin akan dihadapi? Mengingat sekarang itu sepertinya trennya anak-anak kita, ya meskipun tidak semua ya Bu ya, ada beberapa yang denial. Mereka itu ada pikiran apa-apa jangan agama deh. Itu gimana nih Bu Wawi menanggapi yang seperti itu? Nah, ya memang betul Mbak Ayu. Betul, itu memang tantangan ya. Kita tidak mau bilang itu hambatan, tidak. Banyak sudah dari awal aja kita sudah mulai membaca ini. Wah, pengajian lagi gitu. Wah, majelis taklim lagi. Masih relevan enggak gitu. Tetapi memang tantangan itu kita bikin bagaimana tantangan itu bisa menjadi pemicu semangat kita. Jadi kita ikutin lah. Misalnya seperti ini. Majelis taklim yang diadakan ini komunikasinya itu tidak hanya secara offline saat ketemu. Jadi bisa juga mungkin Malika ini dibikin secara online. Nah, yang banyak nih sekarang nih. Kita mau baca sholawat Nariyah katakanlah sholawat Nariyah 4.444. Nggak mungkin toh satu kali kumpul jamaahnya katakanlah 40 orang atau 30 orang, bahkan ada yang cuma segitu kalau di tingkat desanya. Tahu-tahu duduk menyelesaikan 4.444. Jadi sebelum itu kita adakan komunikasi di online-nya dulu. Jadi dibentuklah kita bikin grup-grup gitu ya, sehingga kemudian sudah dibagi. Jadi pada saat tawasulannya lah katakanlah permulaannya saat ketemu secara offline, nanti kita lanjut di online-nya bacaannya. Tapi di akhir nanti ketemunya juga offline lagi saat ini. Dan kemudian juga kita juga membuka peluang juga atau memberi kebebasan bagaimana juga mengikuti tren media sosialnya gitu. Sebab anak-anak sekarang juga kan kadang kita ketinggalan juga kalau tidak pakai tidak mengikuti media sosial. Sebab yang menarik itu adalah anak-anak sebab lebih menarik belajarnya tuh sudah ada ustadz-ustadz secara online gitu kan ya. Ustadz-ustadz secara online yang itu juga dipikirnya kadang kok lebih menarik gitu ya, menarik dari performa, kok seolah-olah juga dari keilmuan juga. Tetapi tetap kita tanamkan bahwa pertemuan itu menjalin silaturahim, pertemuan secara fisik itu juga diperlukan gitu, sehingga tetap terjaga komunikasi, terjaga silaturahim dengan baik, sehingga saat ketemu itu ada giroh atau ada semangat sendiri. Pak ini saya mau ketemu sama komunitas saya yang kemudian saya bisa bermunajat bareng, kemudian juga kita punya keinginan-keinginan atau harapan-harapan yang sama, kemudian itu juga
eh, bersemangat bersama lah dalam satu majelis. Iya. Gitu, Mbak. Setuju tuh saya soal penggunaan media sosial. Soalnya saya pernah nemu juga nih Bu, ada statement salah satu ustadz gitu ya. Ketika ditanya, kenapa kok malah berdakwah di media sosial? Dan si ustadz ini menjawab, karena sekarang anak mudanya lebih banyak di media sosial daripada di masjid. Jadi Iya, semacam ada betul. pergeseran gitu ya Iya, Bu ya. betul. Dan pergeseran itu kalau menurut saya nanti mereka ada belajarnya di media sosial, tapi aplikasinya mereka Tetap akan ya. tetap aplikasinya tetap di dunia nyata gitu. Cuman belajarnya memang mereka lebih tertarik di situ. Jadi memang kalau kita paksakan hanya offline aja, tetap ayo yang penting kita siarnya harus offline. Tidak juga, tidak bisa, betul karena itu. Lah kalau jamaahnya senangnya nontonnya di media sosial gitu. Iya. Sama dengan kita lah sekarang. Lah kenapa harus podcast gini kan Iya, ya? benar. Mestinya kan bisa toh. Kemudian Pokja satu itu ngumpulin anggota, saya bisa sharing atau bisa sampaikan. Tapi kalau share gini kan hampir semua mungkin sampai di tingkat desa pun Pokja satu tingkat desa kita sampaikan tuh ini aja sudah mulai antusias gitu. Sudah berjalan. Iya, sudah berjalan. Catat, digitalisasi adalah keniscayaan. Ini tergantung gimana kita memanfaatkan Iya, Bu ya. bagaimana kita bisa memanfaatkan. Untuk program selanjutnya nih Bu Mawi soal pekat dari Pokja 1 sendiri itu sebenarnya apa Bu yang ingin difokuskan dari program pekat ini? Ya, Bayu, pekat ya. Untuk pekat ini memang secara sekilas kok kayaknya apa iya ya PKK kok bisa mengkampanyekan anti narkoba. Nah, kita mau flashback. Dari beberapa kasus-kasus narkoba yang terjadi yang dialami oleh anak-anak kita itu adalah semuanya berawal dari retaknya hubungan dalam keluarga. Baik karena retaknya hubungan ayah ibu atau ayah dan anak, ibu dan anak. Yang penting kemudian yang kemudian kita tarik kesimpulan adalah bahwa ketahanan keluarga itu sangat berpengaruh untuk membentengi anak dari narkoba ini. Sehingga kemudian yang dilakukan oleh Pokja 1 selain sosialisasi tentang anti narkoba, bagaimana dampaknya, kemudian pengenalan kita undang beberapa yang memang berkompeten di bidangnya itu. Kita undang untuk mengenalkan bahwa gini loh narkoba dampaknya seperti ini, kemudian bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana kemudian caranya menanggulangi preventif mulai dari sebelum anak terkena sampai kemudian anak kalau sudah terkena seperti apa. Bahkan untuk pekat ini, untuk yang anti narkoba ini kita undang langsung juga perwakilan dari anak-anak sekolah. Jadi kita komunikasi apa sih sebenarnya yang terjadi pada mereka sehingga kemudian mereka tertarik untuk mencoba, untuk mengenal dan lain sebagainya. Itu yang anti narkoba. Kemudian juga ada yang pekat ini adalah KDRT. Nah, KDRT ini juga benih-benihnya itu banyak sekali yang kita temui mulai dari anak-anak. Jadi mereka menganggap bahwa setiap persoalan bisa selesai dengan kekerasan. Banyak sekalian ya, tanpa diomongin. Hanya persoalan misalnya nih, hanya persoalan pensilnya hilang aja. Mereka enggan untuk mengkomunikasikan kalau sudah ketahuan ternyata pensil saya ada di si A misalnya. Mereka selesaikan langsung dengan caranya mencubit atau mereka mengolok-olok temannya yang kemudian berlangsungan terus seperti itu. Nah, itu yang untuk anak-anak. Belum lagi KDRT bagaimana kita ini kemudian langsung mengedukasi ibu dan perempuan dan anak juga untuk tidak diam saat kemudian mengalami KDRT. Ini sangat penting Mbak Ayu. Kenapa? Karena di masyarakat kita masih menganggap bahwa persoalan KDRT itu adalah murni persoalan keluarga, murni persoalan antara suami istri yang orang lain tidak bisa tahu, tidak boleh tahu gitu, sebab tabu. Masih kan ya Mbak Ayu ya, sering-sering seperti itu. Jadi kita mengedukasi bahwa bukan persoalan itu, persoalannya bukan pada tabu atau tidak, tetapi bagaimana perempuan itu paham bahwa kesetaraan itu penting gitu. Jadi hubungan itu bukan hubungan antara buruh dengan majikan atau hubungan antara anak buah dengan juragan misalnya, tidak seperti itu dalam keluarga. Bagaimana hubungan kesetaraan itu bisa kemudian dipahami oleh perempuan dan juga anak, dan juga kenapa, karena mereka itu adalah masuk dalam kelompok yang rentan. Walaupun ada sih mungkin ya beberapa kasus yang mengalami KDRT-nya bahkan suaminya gitu ya. Dan kita akan edukasi itu juga kepada para ibu bahwa
apapun bentuknya gitu, yang namanya KDRT itu tidak betul, baik, ya. gitu, tidak baik. Oh, di pelaksanaannya beberapa waktu lalu nih Bu, mulai dari sosialisasi, ada nggak Bu, mungkin Bu Wawi dan teman-teman dari Pokja 1 ada temuan tentang anak-anak dari keluarga yang mungkin hubungan keluarganya itu kurang baik, sampai akhirnya mereka terjerumus ke penggunaan zat-zat narkoba, atau mungkin ada juga kondisi keluarga yang memang sudah terjadi KDRT yang saat ini ditemukan oleh Pokja 1? Nah, untuk kemarin itu kita cuma sempat komunikasi dengan guru BP itu, menyampaikan bahwa ini persoalan yang terjadi, bahwa memang dari persoalan keluarga terlebih dahulu itu. Jadi hubungan yang kurang harmonis di keluarga kemudian menyebabkan ada beberapa anak yang kemudian mencoba mengenal. Berarti sudah ada yang pernah kejadian ya? Ada yang sudah kejadian. Kita sempat kemarin waktu sosialisasi itu disampaikan melalui dialognya itu. Saat dialog itu guru pendamping itu menyampaikan bahwa persoalannya itu gitu loh. Persoalan, makanya kita pilih bukan topik sih, kita memang fokusnya kita itu pada ketahanan keluarga. Jadi kalau keluarganya sudah benar-benar kuat, komunikasinya terjalin dengan baik, kemudian tidak ada kesenjangan dan lain sebagainya, maka kita berharap bahwa narkoba itu tidak bisa lagi masuk pada anak-anak, kemudian juga KDRT juga tidak bisa lagi dialami oleh perempuan atau anak dan sebagainya. Berarti untuk program Lekat sendiri ini Pokja 1 bukan hanya sebatas sosialisasi tapi juga advokasi gitu ya Bu ya? Kalau dibilang advokasi sih tidak Mbak Ayu, masih belum ke advokasi. Cuman kita masih istilahnya masih pendampingan aja. Kita siap gitu, kita siap pendampingan, tetapi juga tidak pada advokasi secara hukumnya masih belum. Kita masih belum. Tapi mudah-mudahan berikutnya kita mungkin masih terus berusaha. Jadi bagaimana kita juga bisa mendampingi kalau ada sesuatu yang memang kemudian dialami oleh anak dan masyarakat, jadi bisa kepada kami. Tapi untuk saat ini masih belum Mbak Ayu. Sudah sejauh apa nih Bu perkembangan program Pekat dari Pokja 1 di Kabupaten Situbondo? Kita sudah melakukan sosialisasi dan beberapa kecamatan juga sudah mulai memberikan ini. Jadi mereka di tingkat kecamatan juga sudah mulai mensosialisasikan tentang KAP ini. Jadi tidak hanya berhenti pada yang diutus saja di kabupaten, tapi sudah di kecamatan dan desa juga sudah mulai disampaikan. Bu, kita tahu ya kalau Pokja 1 ini bidangnya lebih banyak di keagamaan ya Bu ya. Nah, kalau berhubungan dengan program Clara nih Bu tentang kesadaran bela negara, ini apa Bu korelasinya? Kita untuk kesadaran bela negara kemarin ini yang sudah kita laksanakan ya Mbak Ayu ya, ini kita moderasi beragama. Kita pakai moderasi beragama untuk penanaman nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Hubungan antara moderasi beragama dengan kesadaran bela negara ini seperti apa maksudnya ini? Ya Mbak Ayu, memang secara sekilas sih kita kan berpikir memang sebagian juga Mas nanya, loh kan ini kesadaran bela negara, kok bisa ke moderasi beragama gitu ya? Iya, memang benar Mbak Ayu. Kenapa kita pilih moderasi beragama? Karena sebenarnya keutuhan sebuah negara itu ada di antaranya pada moderasi beragama. Jadi bagaimana kita bisa beragama secara moderat? Nah, kalau dulu nih mungkin kita mau mempertahankan negara ini dengan perang, kemudian juga secara fisik lah. Nah, sekarang yang diserang oleh orang luar atau bahkan juga oleh diri kita sendiri adalah bagaimana kita bermindset bahwa kita harus hidup sendiri nih. Artinya keberagaman, apa sih gunanya keberagaman kalau kemudian itu mencederai keagamaan saya gitu. Seolah-olah kemudian dibuat seolah-olah seperti itu. Nah, jadi dengan moderasi beragama itu kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, khususnya nih pada yang menjadi dalam Pokja 1 adalah bahwa keutuhan sebuah negara, utamanya negara kita ini, karena kita Bhinneka Tunggal Ika, tidak hanya ada satu agama, banyak sekali agama, tidak hanya ada satu pulau, tidak hanya ada satu suku. Jadi bagaimana kita bisa merawat itu, sehingga kemudian keutuhan sebuah negara itu bisa terus berjalan, kita bisa terus berjalan bersama saudara-saudara kita,
dalam sebuah bingkai yang indah. Jadi itu. Jadi yang kita sampaikan adalah bagaimana bisa beragama secara moderat. Artinya beragama secara di tengah-tengah, tidak terlalu radikal, tidak terlalu ekstrim kanan atau radikal, tidak juga ekstrim kiri menjadi liberal gitu. ya. Liberal susah juga kan ya. Nah, itu yang diserang di media sosial kan sekarang seperti itu. Jadi kalau kita terkadang ada ustadz nih, wah kayaknya bagus sekali, tapi terkadang terlalu ke kanan. Artinya terlalu ke kanan, kalau ada orang yang tidak pakai jilbab aja sudah mulai bisik-bisik. Wah, jangan-jangan dia bukan grupnya saya, tidak akan masuk surga. Terkadang sampai seperti itu kan. Sebaliknya, ada yang kemudian terlalu longgar, ekstrim kiri, jadi liberal, jadi tidak jelas batasannya gitu ya, Bu, ya. Tidak jelas batasannya. Ya Bu, tidak terasa perbincangan kita ini sudah lumayan lama dari tadi. Ini sudah banyak sekali yang dibahas, luar biasa kok aja satu. Terakhir nih Bu, closing statement dari Ibu. Apa yang diharapkan dari program-program Pokja 1 ini sendiri? Kita berharap apa yang dilakukan oleh Pokja 1 ini bisa meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia, khususnya keluarga di Situbondo. Itulah ya. Oke. Luar biasa sekali. Semoga apa yang menjadi cita-cita Bu Wawi dan juga teman-teman dari Pokja 1 diridhoi ya Bu ya. Diberi kelancaran dan kita semua diberi kesehatan. Demikian tadi bincang santai kita di Suara Ibu Situbondo. Saya Ayu dan Bu Wawi pamit undur. PKK Situbondo, sinergi tanpa batas. Situbondo naik kelas. Dadah.